Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Valetehan, Bapak Andiko Nugraha Kusuma, SKM MKM, kemudian Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Mukhlasin, SKM MKM. Selanjutnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kety Soraya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Non-Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris. Untuk adik-adik, selamat datang, selamat bergabung pada acara Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Valetehan 2021. Welcome to the campus of Valetehan University. Always stay and safety, healthy in our campus. Tentunya dalam hal ini adalah langkah awal bagi kalian untuk memasuki dunia perkuliahan. Peralihan dari siswa menjadi mahasiswa memerlukan proses adaptasi. Pasalnya, belajar di sekolah dengan di perguruan tinggi sangatlah berbeda. Untuk itulah diperlukan adanya adaptasi. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri dari program studi bahasa Inggris, yaitu struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini adalah struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bahasa Inggris. Pimpinan dipegang oleh seorang dekan, yaitu dalam hal ini Bapak Mukhlasin SKM MKM. Kemudian ada wakil dekan bidang akademik dan non-akademik, Kety Soraya SPD MPD. Setelah itu ada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Ratih Ayu Wulandari, SPD MPD. Kemudian ada Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Fairus Sintawati, SPD MPD. Kemudian ada Kepala Bagian Akademik dan Non-Akademik, Bapak Hasanuddin SE. Dan yang terakhir adalah Kasubag Akademik dan Non-Akademik, Bapak Tubagus Iman Lukmanul Hakim SE. Baik, selanjutnya adalah mungkin yang terjadi kehidupan di perguruan tinggi, banyak permasalahan yang muncul, diantaranya adalah permasalahan yang ada di perkuliahan dan solusinya. Di antaranya yaitu satu, tentang manajemen waktu atau time management, kemudian ada homesick, dan yang terakhir adalah masalah sosial atau social problem. Banyak permasalahan di perguruan tinggi yang tak Anda temui ketika di sekolah. Namun bagi mahasiswa baru seperti Anda, tidak perlu takut sebab setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Tenang saja, hampir setiap mahasiswa mengalami sejumlah masalah seperti di bawah ini. Nah, ini permasalahannya dan apa sih solusinya? Baik, yang pertama yaitu manajemen waktu. Kebanyakan masalah mahasiswa di perguruan tinggi adalah pengaturan waktu. Sebab bila belajar di sekolah, segala mata pelajaran dan kurikulumnya sudah teratur, tapi sudah disusun oleh pihak pengajar maksudnya. Sementara untuk belajar di perguruan tinggi, Anda diharuskan mengatur sendiri dalam mengambil mata kuliah di setiap semesternya. Disinilah pertarungan waktu manajemen dimulai begitu. Solusinya adalah Anda harus memanage waktu Anda sendiri. Anda harus mengetahui
sebatas apa kemampuan Anda menyanggupi sejumlah mata kuliah atau satuan kredit semester per semesternya, kemudian konsultasikanlah dengan tenaga pendidik atau bacalah panduan pendidikan. Yang kedua yaitu homesick. Nah, masalah ini kerap dialami oleh sejumlah mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu hambatan atau semacam suasana yang dirasakan oleh sebagian mahasiswa, yaitu tentang homesick. Nah, tapi ini bukan berarti Anda tidak bisa lalui masalah ini. Anda bisa melihat teman-teman yang juga merantau atau juga para alumni yang telah melewati masa-masa berat seperti ini. Solusinya adalah rencanakanlah waktu yang cocok untuk pulang kampung, umpamanya 1 atau 2 bulan sekali, atau mungkin bila kangen itu melanda ketika Anda memungkinkan untuk pulang kampung, cobalah untuk menelepon keluarga atau sanak famili yang lainnya. Dan saat ini juga sudah banyak teknologi yang canggih ya, jadi memungkinkan untuk umpamanya video call dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah sosial atau social problem. Nah, masalah ini adalah bila Anda beruntung, Anda akan mendapatkan banyak teman di kampus. Namun tantangannya adalah Anda harus pintar membagi waktu dan tegas menolak ajakan teman-teman untuk bersenang-senang di waktu yang tidak tepat. Membangun jaringan memang penting tentunya ya, untuk membangun jaringan link kebersamaan atau bekerja sama di luar kampus itu adalah sangat penting. Namun tidak perlu over juga dalam hal menggunakan waktu bersama teman-teman. Hal ini khawatir menimbulkan petaka di lingkungan akademis Anda sekalian. Solusinya adalah luangkan waktu Anda untuk diri sendiri, belajarlah untuk menolak ajakan teman untuk hangout bersama umpamanya bila kondisi tidak memungkinkan. Imbangilah antara menimba ilmu dengan bersenang-senang bersama teman-teman. Itu saja mungkin ya pesan-pesannya. Baik, selanjutnya adalah potensi yang diharapkan. Program studi pendidikan bahasa Inggris melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menghasilkan profil lulusan yang memiliki potensi karir yang luas di segala bidang pekerjaan, termasuk di berbagai bidang potensial di lingkungan Provinsi Banten, ruang lingkup nasional dan internasional. Dengan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di era 4.0 sekarang ini, lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris dapat senantiasa eksis menghadapi kemajuan zaman, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi lebih luas cakupannya. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa profil lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris. Jadi ketika Anda setelah lulus dari program S1 pendidikan bahasa Inggris, Anda jangan khawatir. Anda jangan berpikir kira-kira saya mau jadi apa ya. Tenang, di sini banyak poin-poin yang menjadi sasaran Anda. Anda tinggal pilih sesuai dengan passion Anda. Yaitu satu, Anda bisa menjadi guru atau pengajar. Nah, menjadi lulusan bahasa asing atau bahasa Inggris tentu Anda bisa menjadi pengajar bahasa asing, baik menjadi seorang guru, dosen, maupun instruktur kursus. Bukan hanya mengajar bahasa asing untuk orang Indonesia, tetapi Anda juga bisa menjadi seorang pengajar, bahkan pengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing yang sedang mendalami bahasa Indonesia. Nah, di sini multifungsikan kompetensi Anda. Oke, yang kedua yaitu tutor. Anda bisa menjadi tutor in-house training. Disebut tutor akademik adalah orang yang memberikan bantuan atau bimbingan kepada satu atau lebih orang di bidang keterampilan tertentu. Jadi Anda bisa memberikan kemampuan Anda untuk membimbing satu atau dua orang lebih untuk di bidang keterampilan kompetensi bahasa Inggris ini. Kemudian ada translator atau interpreter.
Di sini translator, penerjemah, namun di sini adalah produk yang dihasilkan berupa tulisan. Pak, di atas sebuah media, yaitu tugas seorang translator yaitu melakukan transfer teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan waktu yang lebih fleksibel. Dengan makin banyaknya perusahaan yang menjalin hubungan dengan perusahaan asing, maka kemampuan seseorang penerjemah atau juru bahasa akan semakin diperlukan. Sebagai penerjemah, tentu Anda akan bertanggung jawab melakukan penerjemah dokumen, presentasi proposal, hingga tes komunikasi ke dalam bahasa Inggris atau sebalik. Oke, kemudian ada peneliti. Nah, di sini Anda bisa menjadi seorang peneliti, kerap disebut sebagai scientist atau sebutan bagi seorang yang tugas utamanya melakukan penelitian atau pengembangan ilmu. Terus ada akademisi. Apa sih akademisi itu? Akademisi ini adalah yang merujuk kepada seseorang yang berpendidikan tinggi atau intelektual atau seorang yang menekuni profesi sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Kemudian ada presenter. Jadi banyak nih ya pilihannya, ya tenang aja para jurusan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jangan putus asa, harus terus berjuang untuk merealisasikan cita-cita Anda. Selanjutnya yaitu presenter. Istilah presenter itu lebih sering digunakan untuk pembawa acara televisi. Nah, di sini profesi yang kece ini itu cocok banget nih buat Anda yang memiliki passion untuk berkarir di perusahaan media. Seorang presenter tentunya harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, apalagi kalau Anda menjadi pembaca berita di sebuah media asing. Tentunya hal ini, pekerjaan ini sangat enjoy sekali ya, pasti kalian senang dengan wawasan yang luas, pergaulan yang luas, dengan bergaul dengan berbagai macam teman-teman dari berbagai macam background gitu ya istilahnya. Apalagi di sebuah televisi, so, tentunya sangat menyenangkan. Yaitu ya selanjutnya adalah public relation. Nah, jenis pekerjaan ini biasanya mengurus segala hal terkait dengan komunikasi, baik dalam atau di luar perusahaan. Tugas seorang public relation adalah memastikan citra perusahaan di mata masyarakat agar tidak buruk. Jadi ini tanggung jawabnya besar, tapi pekerjaannya sangat menyenangkan. Kemudian ada blog writer. Blogger adalah seseorang yang secara teratur menulis di blog. Nah, blog ini adalah suatu halaman atau platform atau media yang digunakan untuk menulis apa saja yang bermanfaat di internet. Anda bisa mengekspresikan semua yang ada di pikiran Anda, umpamanya bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik, kegunaannya dan sebagainya, semua benefit-benefit Anda bisa tulis di blog tersebut. Oke, kemudian ada pemerintahan yaitu Kemlu atau bagian kerjasama di luar negeri. Nah, di sini juga Anda bisa bekerja di Kemenlu ya sebagai PNS umpamanya, Anda bisa mengembangkan kompetensi Anda khususnya di bidang bahasa Inggris, apalagi di Kemlu pasti hubungannya dengan luar negeri dan at least minimal bahasa yang dikuasai adalah bahasa internasional tentunya yaitu bahasa Inggris. Oke, next yaitu staf kedutaan besar. Nah, ini juga tidak jauh dari Kemenlu. Di sini juga Anda bisa menjadi staf di kedutaan besar manapun di dunia. Kalau kompetensi bahasa Inggris Anda oke, berarti istilahnya Anda bisa menguasai kompetensi dan menguasai ruang lingkup pekerjaannya itu lebih bagus lah. Oke, next adalah tour guide. Nah, tour guide itu apa sih? Yaitu pemandu wisata atau pramu wisata atau kerap disebut tour guide, yaitu merupakan profesi di bidang pariwisata. Pemandu wisata ini bertanggung jawab mendampingi wisatawan dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada wisatawan. Ini juga adalah salah satu profesi yang sangat menyenangkan tentunya. Selain Anda bisa mengembangkan kompetensi kemampuan bahasa Inggris Anda juga tentunya bisa berkeliling dunia dengan para wisatawan ya. Nah, ini sangat menyenangkan sekali.
Baik, next. Nah, kita sekarang memasuki ke proses pembelajaran. Proses pembelajaran di program S1 Pendidikan Bahasa Inggris yaitu dinyatakan dalam 1 tahun akademik, terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Kemudian di 1 semester, satuan waktu kegiatannya terdiri atas waktu 14 minggu kuliah yang efektif. Nah, di sini ada the learning process, yaitu ini hanya sebagai analogi saja. Anda harus men-set your goal, artinya tujuan Anda belajar itu apa sih gitu kan. Kemudian ada learn the natural law, yaitu di sini adalah hak-hak sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kemerdekaan. Di sini learn the natural law itu adalah kodrat manusia untuk mendapatkan haknya begitu ya. Kemudian ada learn about yourself. Setelah itu ada develop plan and act on, artinya Anda di situ melakukan proses belajar mengajar, mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dari para dosen. Setelah itu ada evaluasi, artinya Anda dinilai bagaimana proses pencapaian selama kegiatan belajar mengajar di kampus. Baik, selanjutnya ada SKS, yaitu Sistem Kredit Semester. Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program. Nah, di program S1 Pendidikan Bahasa Inggris itu kita harus menyelesaikan sebanyak 144 SKS. Di sini Anda tahu bahwa mungkin belum tahu juga ya para adik-adik semua, yaitu SKS itu apa sih artinya gitu kan, yaitu sistem kredit semester. Nah, SKS sendiri merupakan satuan beban pada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Nah, satuan kredit tersebut juga yaitu bisa disebut dengan bobot studi. Setiap mata kuliah punya SKS-nya berbeda-beda. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Namun ada yang bobotnya lebih tinggi, yaitu 6 SKS misalnya di skripsi atau di mata kuliah wajib. Jumlah beban SKS sendiri akan mempengaruhi untuk berlangsungnya mata kuliah tersebut. Semakin banyak Anda mengambil mata kuliah yang memiliki beban 3 SKS, maka semakin lama Anda menjalani perkuliahan. Misal 1 SKS 50 menit dalam 1 hari, Anda akan mengambil 2 mata kuliah yang memiliki 3 SKS. Jadi dalam sehari kalkulasinya adalah Anda menjalani perkuliahan selama 300 menit. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, next. Nah, sekarang pembelajaran daring. Di Universitas Valetehan selama masa pandemi memang menjalankan pembelajaran daring, yaitu kami mempunyai ada UF-Learn didampingi oleh Zoom atau Google Classroom. Nah, yang kita orientasikan adalah di UF-Learn ini. UF-Learn istilahnya yang dipunyai oleh Universitas Valetehan sendiri. Nah, di dalam proses pembelajaran daring juga memang harus ada unsur-unsur yang perlu dipersiapkan. Harus ada hardware, harus ada software, dan ada brandware. Terkait dengan UF-Learn, yaitu UF-Learn ini sudah tersinkronisasi oleh SPADA, yaitu sistem pembelajaran daring yang dikelola oleh Dikti begitu. SPADA ini adalah untuk mengimplementasikan, tujuannya untuk mengimplementasikan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Ini UF-Learn yang dipunyai oleh Universitas Valetehan sudah tersinkronisasi oleh SPADA tersebut ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada proses sistem pembelajaran. Ketika adik-adik memasuki masa perkuliahan, adik-adik harus registrasi administrasi tentunya. Nah, registrasi administrasi ini bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa yang harus dilakukan setiap awal semester, ditandai dengan pembayaran kuliah oleh mahasiswa tersebut. Jadi ini wajib harus dilakukan oleh mahasiswa semuanya.
Kemudian ada registrasi akademik. Nah, registrasi akademik ini bertujuan untuk memperoleh hak untuk mengikuti proses belajar mengajar, ditandai dengan pengisian kartu rencana studi oleh setiap mahasiswanya. Oke. Kemudian Anda harus paham juga di sini ada alur kegiatan registrasi. Yang pertama yaitu mahasiswa menerima rincian biaya selama 1 tahun dari bagian keuangan. Hal ini juga Anda harus perhatikan. Setelah itu Anda membayar angsuran di bank yang ditunjuk via ATM BNI atau loket BNI. Kemudian Anda akan mendapatkan nomor PIN atau token pada slip pembayaran atau struk. Jika terjadi permasalahan pada sistem token, dapat menghubungi bagian keuangan tersebut. Jadi Anda harus cross check gitu ya, harus proaktif dalam hal ini gitu. Harus kalau tidak mengerti langsung ditanyakan. Jadi jangan diam saja atau pasif begitu. Jadi harus ada proaktifnya juga gitu. Nah, jika terjadi permasalahan pada sistem password, dapat menghubungi bagian akademik. Jadi karena Anda udah mahasiswa, jadi harus perlu aktif tuh, jangan istilahnya wah sudah nggak paham nih diam gitu ya, jangan seperti itu. Jadi sudah bisa mengatur keperluannya sendiri begitu. Yang keempat adalah pengisian KRS melalui online. Nanti ada beberapa petunjuk yang disiarkan di channel YouTube Universitas Valen mengenai tentang pengisian kartu KRS melalui online ini. Oke, yang kelima yaitu KRS di print out kemudian ditandatangani oleh PA dan Kapolri. PA ini adalah pembimbing akademik dan kepala program studi ya. Oke, yang keenam yaitu KRS yang telah ditandatangani digandakan 2 lembar. Kemudian KRS di fotokopi 2 lembar, diserahkan KRS asli untuk arsip mahasiswa, kopi yang pertama untuk arsip pembimbing akademik, dan kopi yang kedua yaitu untuk program studi. Yang kedelapan yaitu data KRS online dapat dijadikan dasar bagi bagian akademik untuk pembuatan absensi kelas yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar oleh setiap dosen. Jadi pengisian KRS ini sangat penting sekali dan tidak boleh diabaikan. Baik, selanjutnya adalah alur registrasi akademik Universitas Valetehan 2021 dan 2022. Ini adalah sebagai alur akademiknya, yaitu yang pertama pembayaran di bank dan memperoleh PIN atau token yang tadi saya sebutkan yang tercantum pada slip atau struk ATM. Kemudian pengisian KRS online via internet, nanti juga akan ada petunjuknya ke depan. Kemudian pengisian KRS online di print out. Setelah itu ditandatangani oleh pembimbing akademik, kemudian pengesahan KRS oleh ketua program studi. Setelah itu baru mengikuti perkuliahan, memasuki masa kegiatan belajar mengajar. Nah, di kegiatan pembelajaran ini, sebelum kegiatan pembelajaran, mahasiswa akan mendapatkan NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, kemudian PA, yaitu pembimbing akademik, jadwal kuliah, dan koordinator mata kuliah. Setelah itu, absensi kelas bagi mahasiswa yang tidak terregistrasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka tidak tercantum dalam absensi kelas. Jadi ini perlu diingat oleh Anda sekalian bahwa pengisian KRS sangat penting untuk eksistensi Anda sebagai mahasiswa di Universitas Valetehan. Perlu dicatat ya oleh adik-adik semua. Nah, di kegiatan pembelajaran juga di Universitas Valetehan sudah ada program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini program MBKM yaitu menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi
pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu program MBKM itu diharapkan satu dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi non teknis atau soft skill dan teknis atau hard skill sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya. Yang kedua yaitu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan dunia industri. Ini adalah salah satu program MBKM yang diharapkan dari program pemerintah ini. Kemudian ada beberapa syarat di dalam program MBKM ini, tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Valetehan sebagai berikut, yaitu satu, terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Valetehan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah. Kemudian yang kedua prasyaratnya yaitu telah menempuh pembelajaran di program studi sendiri sebelumnya selama 2 semester dan dinyatakan lulus pada semua mata kuliah yang terdapat di 2 semester sebelumnya. Yang ketiga yaitu syaratnya mahasiswa program sarjana dan diploma 3 memiliki kesempatan untuk 1 semester setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studinya di Universitas Valetehan. Yang keempat yaitu prasyaratnya memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua program studi dengan pengetahuan dekan fakultas. Kurang lebih seperti itu syarat-syaratnya yang tadi saya sebutkan. Baik, setelah itu kita lanjut ke evaluasi. Nah, di sini setelah kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tentunya ada evaluasi, yaitu evaluasi di sini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk kuis, ujian atau pelaksanaan tugas atau pengamatan sikap mahasiswa oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester. Jadi setelah kita melakukan pastinya tentu ada evaluasi untuk menilai sampai sejauh mana kompetensi kita selama kegiatan belajar mengajar tersebut dilaksanakan. Nah, di sini ada ujian semester yaitu UTS, ujian tengah semester yang dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama 7 kali pertemuan. Baru diadakan UTS. Nah, UAS diadakan setelah 14 kali pertemuan perkuliahan baru nanti ada ujian akhir semester. Nah, di midterm exam atau UTS di sini yang tadi telah saya sebutkan ya di depan bahwa setelah UTS itu untuk menuju UTS itu kita melaksanakan 7 kali pertemuan. Persyaratan UTS adalah mahasiswa telah melakukan registrasi akademik. Jadi ini penting untuk dicatat bahwa untuk prasyarat UTS harus melakukan registrasi akademik. Jadi perlu diingat di sini ya. Oke, next. Persyaratan mengikuti UAS yaitu setelah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 14 kali pertemuan maka diadakanlah UAS. Nah, persyaratan mengikuti UAS yaitu kehadiran 75 sampai dengan 79% dapat penugasan tambahan. 75% tidak diperkenankan mengikuti UAS, dianggap tidak pernah mengikuti kuliah pada masa kuliah yang bersangkutan. Setelah itu lunas angsuran yang telah ditetapkan kehadiran kuliah lebih besar 80%, yaitu bebas mengikuti UAS. Itulah syarat-syarat mengikuti UAS. Baik, next. Nah, di dalam evaluation atau penilaian di sini adik-adik bisa melihat bahwa poin-poin tertentu sudah ada klasifikasinya, yaitu huruf A di angka 4,0
rentang nilai 86 sampai dengan 100. Untuk A minus 3,7 rentang nilai 80 sampai 85. Kemudian di B plus yaitu di angka 3,3 rentang nilai 75 sampai dengan 79. Kemudian di huruf B yaitu angkanya di 3,0 tentang nilai 70 sampai dengan 74. Kemudian selanjutnya ada B minus di angka 2,7 di rentang nilai 64 sampai dengan 69. Nah, di yang C, di C ini kalau perlu untuk kalian jangan sampai mendapat C ya. Kalau bisa A atau B begitu kan. Nah, di sini kalau C rentang di angkanya 2,3 di rentang nilai 58 sampai dengan 63. Kemudian huruf D, nah ini jangan sampai dapat D gitu ya. Di angka 2,0 yaitu rentang nilai di 51 sampai 57. Yang terakhir yang paling terendah yaitu di E, yaitu angkanya 0,0 kurang dari 50. Oke. Jadi untuk adik-adik sekalian diharapkan belajar yang keras untuk memperoleh nilai A, minimal B begitu ya. Jadi jangan sampai mendapat nilai yang bawah ini ya. Itu aja sih pesannya. Baik, selanjutnya nah ini. Fail in exam yaitu bila mahasiswa nilainya kurang dari standar minimal. Standar minimal yang ada di Universitas Valetan yaitu 64. Maka diberi kesempatan untuk satu, mengikuti uji ulang atau HER dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pula alternatif lain yaitu mengadakan SP atau semester pendek dengan ketentuan yang telah ditentukan pula oleh Universitas Valetehan. Yang terakhir yaitu mengikuti perkuliahan yang akan datang atau bahkan mengulang begitu ya. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang harus adik-adik pahami di sini, harus Anda pahami di sini. Jadi serta-merta harus membaca lebih prasyaratnya harus lebih cermat begitu. Kira-kira kalau seandainya saya dapat ini, nanti akan ini. Kalau saya dapat nilainya bagus berarti saya tidak mengikuti HER umpamanya. Nah, itu perlu dicamkan gitu untuk memicu bahwa kita harus study hard, harus belajar dengan keras untuk mencapai nilai-nilai yang diharapkan. Nah, di sini ada yudisium, yaitu penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu. Nah, mahasiswa yang dinyatakan lulus suatu program studi bila nilai minimal di setiap mata kuliah adalah B- dengan rincian sebagai berikut. Lulus semua mata kuliah, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75. Tidak ada pinjaman alat lab dan buku di perpustakaan. Telah menyusun atau menulis dan menyerahkan laporan tugas akhir atau sejenisnya yang dipersyaratkan dan telah diuji di hadapan sidang. Jadi memang ada syarat-syarat yudisium tersebut yang harus dipahami oleh mahasiswa. Baik, next. Nah, di yudisium ini juga ada semacam predikatnya ya, diumumkan dengan predikat sebagai berikut. Contohnya umpamanya IPK-nya letaknya di 3,51 sampai dengan 4, yaitu predikatnya cum laude. Kemudian IPK-nya range-nya di 2,76 sampai dengan 3,50. Itu sangat memuaskan. Yang terakhir yaitu 2,01 sampai 2,75, yaitu predikatnya adalah memuaskan. Nah, terakhir adalah wisuda. Nah, wisuda ini merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus yudisium. Mahasiswa yang telah diwisuda berhak menyandang gelar atau sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya dianjurkan kepada mahasiswa untuk meraih nilai setinggi-tingginya dengan belajar yang keras untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dan membanggakan orang tua kalian ya.
Nah, ini juga poin yang sangat penting yang harus adik-adik pahami. Di sini ada apa namanya IPK yang kurang dari 200 selama 2 semester berturut-turut tidak berhak mengambil mata kuliah semester berikutnya. Kemudian 2 semester berturut-turut mahasiswa tidak melakukan registrasi atau cuti sepihak oleh Universitas VWPH, ya. Yang seterusnya adalah 3 semester berturut-turut mahasiswa tidak registrasi dianggap mengundurkan diri atau keluar dari Universitas VWPH. Yang keempat yaitu IPK kurang dari 2,00 selama 4 semester berturut-turut itu ada pemutusan studi atau drop out atau DO. Nah, ini penting catatan untuk kalian untuk diingat bahwa jangan sampai kita apa namanya seperti ini gitu. Jangan sampai kita mempunyai nilai yang IPK-nya kurang dari 2 ya. Jadi perlu dicatat baik-baik oleh calon-calon mahasiswa generasi harapan bangsa. Baik, ini adalah salah satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris dalam rangka membuat MOU dengan Universitas Agung Tirtayasa. Ada beberapa kegiatannya, ada kunjungan juga ke Enter Study, di sini ada native speaker juga, ada beberapa apa namanya program-program yang kita harapkan untuk kemajuan program studi bahasa Inggris. Baik, saya rasa sekian dari saya. Mohon maafnya kurang lebih, kalau ada kekurangan mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.